Pemirsa catatan Olga, emang ya kalau ibu-ibu lagi hamil pasti kan pengen ngidam, perutnya enak banget nih. Iya, ngidam. Iya pakai nanya. Iya. Tapi bingung nih. Kenapa? Ini anak siapa deh? Bapaknya banyak. Bapaknya banyak. Jangan balik nggak pulang-pulang. Kita cariin buah dong deh. Buah kalau buat orang gede apa deh? Nanas. Nanas buat gugurin. Pakai soda. Yang penting bawa pakai soda. Soda jatuh ke tiba tangga. Sudah. Sudah. Nih. Ada mangga, ada mangga, ada nanas. Terus ah. Tidak tahu. Bengong aja. Mas. Sini. Kenapa lu dagang apa kagak? Dagang. Iya. Seneng nggak tiba-tiba saya datang? Ya. Dagang apa, Mas? Dagang nanas. Saya lagi miliki apa? Ini nama nanasnya nanas apa? Nanas madu Bali. Nanas madu Bali. Pas banget. Ini terjadi sama orang Bali. Ya, ngubrak. Oh, nanas madu di Bali. Ini manis tuh dari kuningnya. Coba saya cobain. Ya. Kalau saya sih nggak mau di madu. Apa? Boleh juga sih. Kalau saya di madu, berarti pasangan saya siap diracun. Oh, berapa tuh, Mas? Ini 2.000. Satu ini 5.000. Apa bedanya, Mas, nanas madu Bali? Mas tinggal di mana? Asli Bali? Ya, saya orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Jauh di mana? Tegal, Subang, Malang enggak? oh Pemalang. Ini juga nanasnya dari Pemalang. Nanasnya dari Pemalang. Kenapa namanya di madu Bali? Katanya dulunya pembibitannya dari Bali. Katanya dulunya pembibitnya dari Bali. Nama di daerah dibilang nanas Bali. Kalau boleh tahu, tinggal di mana? Di Meruya kan? Istri? Itu di kampung. Oh, istri di kampung. Bapak tinggal di Meruya di Jakarta. Udah lama di Jakarta? Ya, 2 tahun. 2 tahun. Nggak pernah pulang ke kampung? Pulang nih. Pulang ke kampung. Berapa penghasilan kalau boleh tahu? Maaf ya, Pak. Berapa, Bang? Ya, kalau berhari sih nggak tentu ya, nggak mau ngaca. Berapa biasanya? 70.000. 2.000. 5.000. Oh, 5.000. Dek. Buat Bapak. Gak usah kembali. Makasih ya. Sama-sama. Salam buat keluarga ya. Salam dari Olga. Oh ya. I love you buat orang kampung di Pemalang. Kerja yang bener ya. Cari rezeki yang banyak buat biaya sekolah anak sama istrinya biar bahagia ya. Hati-hati ya, Bang. Makasih ya. Ya. Pemirsa catatan Olga, saya melihat ada ibu-ibu sama anaknya bawa tampas, saya nggak tahu dagang apa. Saya pengen ketemu sama ibu itu. Saat Olga sedang mengamati seorang ibu penjual pecel dan anak laki-lakinya yang masih kecil, tiba-tiba sesuatu terjadi terhadap ibu dan anak tersebut. Pemirsa catatan Olga, ini adalah target di catatan Olga. Ibu dan anaknya tidak tahu bahwa saya sedang mengikuti dia. Astagfirullahaladzim. Awas ini tangannya. Tangannya awas. Awas.
Dede bangun, Dede. Bangun, Dede. Mobil, mobil, tolongin Dede. Iya. Mana Dede mobilnya dia? Jangan. Dia angkat itu. Tim catatan si Olga membantu seorang ibu dan anak laki-lakinya yang nyaris terserempet mobil yang menyebabkan si ibu dan anaknya terjatuh. Dengan reaksi yang cepat, Olga menggendong anak ibu tersebut yang kemudian ia bawa ke mobil untuk diajak ke klinik terdekat. Tidur dulu. Siapa? Bawa dulu mobilnya, bawa nih. Bawa mobil. Dia bawa mobil dulu. Dia maju dulu. Pelan-pelan dong, Des. Sakit dong. Ya udah. Bawa ke klinik aja. Ya, bawa ke klinik dulu. Ini pasti kecapean juga ini, deh. Ini kita ada mobil tiba-tiba nyerempet. Kaget pasti dikaget. Iya, kaget. Kaget. Masuk, orang saja. Klinik. Ayo. Pelan-pelan. Oh Tuhan, itu mobil angkot kok main ngebut-ngebut aja sih, nggak mau lihat kanan kiri ada orang lagi jalan. Ibunya terlalu tengah kali. Terlalu tengah tadi, gue sih nggak lihat deh. Iya, terlalu tengah nih. Tiba-tiba apa namanya mobil merah itu langsung ngelaksonin gitu karena si anak ini terlalu tengah. Dikelaksonin si ibu kaget. Oh mungkin kaget kali dia kecapean habis dagang kerja. Bu, ayo deh cepetan dong deh jalannya deh. Gimana kalau Nggak ada ngecet kan deh, nggak ada kenapa-napa kan? Dia pasti kaget aja dia mungkin. Cepetan deh, ini kenapa-napa. punya ilmu ya. Ini dagangannya pada jatuh. Ada kamu nih, Dek. Kak, Bawa dia bangun aja. Bangun Kak, ini ya. Kak. Ya, Kak. Mak, panggil saya nggak, Mak? Panggil, coba panggil mama. Panggilnya apa? Manggilnya apa? Ma atau ibu atau mama?
Hah? Coba bangun. Masih kaget pemirsa. Hah? Dia tadi kenapa? Jatuh. Capek juga kaget ya? Angkatin dong, tolongin dong. Ayo. Paku anak. Sini aja. Bah. Bu. Kenapa sayang? Enggak, tadi saya lagi makan nanas. Memang saya sudah merhatiin ibu sama anak ya. Ini acara catatan si Olga. Saya mau perhatiin, jadi saya pas lewat sampah di ibu, tiba-tiba ibu mungkin kaget kali, mobil angkot langsung dia. Ibu mungkin agak ketengahan kali. Jadi? Langsung tut gitu, keserempet atau apa saya nggak tahu. Nah, sekarang dia Pingsan pingsan. kali, kayaknya itu pingsan. Ibu dokter apa bukan pijit orang? Ya ini kan mengatasi pingsan. Saat ini, dokter sedang memeriksa kondisi Ibu Yanti dan anak laki-lakinya. Semoga kejadian tadi tidak menyebabkan sesuatu yang serius terhadap Ibu Yanti dan anak laki-lakinya, sehingga tidak mengganggu aktivitas Ibu Yanti yang setiap harinya harus berjualan pecel untuk menyambung hidupnya. Anak kalau nggak ada air terjun. Gimana nih? Si Olga sayang banget sih nolongin orang semua ini. Amin ya Allah, amin. Hidup saya mah di dunia insya Allah mau nolongin orang terus Bu. Iya. Amin ya Allah, makasih Biar Bu. panjang umurnya Olga. Amin ya Allah, ya amin ya Allah. Udah. Ganteng juga loh Olga. Iya. Sekarang nih. Sini, itu bang, tolong. Udah nggak apa-apa tuh udah. Mau diapain lagi Bu? Periksa darahnya Olga. Pakai diperiksa. Suruh apa Olga? Nanti orang nulis. Udah bisa bangun lagi lah kan. Sudah bilang udah kita nguri lagi. Kok nggak pakai baju dokter sih ente? Ah? Kok nggak pakai baju? Tadi kan megang orang apa muntaber. Oh, Bajunya kena. rame terus ya ini di depan ya. Nah, abis Olga datang sih, Olganya kan ganteng. Amin. Setiap saya datang ke tempat apapun pasti rame. Sampai dulu dong Olganya. Asik. Kalau boleh tahu ini namanya bidan apa sih ini? Ibu Benka. Ibu Benka. Oh, sunatan pakai itu ya, pakai kayu. Bengkong. Jadi yang punya ini Ibu Benka. Udah nggak apa-apa lagi. Ibu Benka. Yang punya Ibu Benka. Iya, Ibu dari Benka. tahun 72 ini. Wah hebat. Udah lama Olga belum lahir. Iya, aku 83 Bu Benka. Iya, makanya. Sudah berapa banyak nolong? Udah berapa Kalau di banyak? TV kan katanya kok dewasa besar, kok ini imut-imut. Imut-imut ya. Ganteng lagi. Kalau di TV memang kamera itu agak besar. Ya.
Ganteng, aduh saya pikir saya pengen ketemu Olga, ketemu juga. Amin ya Allah. Ibu Benka berarti suka nolongin ibu yang kelahiran ya? Ya udah ribuan dah. Udah tahun 72. 72. Luar biasa. Oh tadi mana dulu? Jangan-jangan kakinya duluan, Olga duluan. Saya lahir pernah duluan. Cuma kalau mama saya cerita ke saya. Mama saya waktu itu hujan ke dokter waktu hamil saya kan dikangkangin gitu. Dia kan sama dokter. Sama dokter nggak bilang terus sudah. Dia ambil daun-daunan, dikebutin aja. Bidan mah nggak begitu. Mbak, bangun Mbak. Mbak bangun sayang. Siapa yang nolongin tadi? Ini yang nolongin siapa nih si ganteng kita nih? Mas Olga. Terima kasih ya Mas. Iya sama-sama. Sedih bantuin sama Mas Iya Olga. sama-sama Mbak. Mana anak Itu saya? anaknya. Anaknya masih dicari. Mana sih tadinya? Jualan pecel Bu. Jualan pecel Bu. Belum makan dari rumah. Belum. Ya kau juga kalau jualan kau nggak makan. Nggak sempet. Kenapa jatuh? Keserempet mobil. Istighfar dari rumah. Iya Bu. Nggak sembahyang kali. Ya udah. Sholat makanya gitu Pak. Sholat. Iya. Mau keluar rumah tuh bismillah. Iya. Ini mah nggak bismillah, kapan mau keluar, kapan nggak diserempet. Kaget. Kaget. Iya. Untung ada Olga. Iya Bu. Lu bilang apa kalau Olga bilang dong? Ya terima kasih ya Kak Olga. Saya udah ditolongin. Kalau nggak ada Kak Olga terjadinya gimana tadi? Tambah maju gitu dong, Iya. biar sukses terus. Iya. Baik Bu Benka nih. Makanya dibagi-bagi. Bu Benka orang apa Bu Benka kalau boleh tahu? Batak. Orang Batak. Nainggolan? Simbolam. Oh simbolong. Mana yang bolong? Nggak pakai G. Simbolam, nggak ada ongnya. Oh simbolon. Iya. Oh marganya itu ya? Iya. Iya. Bu Benka makasih banyak ya. Maaf, Terima kasih, berapa sama-sama. Bu ini Bu? Nggak usah. Jangan Bu. Nggak usah, kan ditolongin. Iya tapi saya kan Kasih kasih. sama dia aja udah. Iya. Uang saya kasih dia aja ya. Iya. Terima kasih cakep. Mudah-mudahan Bu Benka dapat berkahnya. Amin. Suami Bu Benka ada? Ganteng. Datang. Belum lihat bro di Bandung. Suaminya di rumah. Oh di rumah. Ini kan cabang, pusatnya kebun jeruk. Oh. Yang rumah bersalin kejuangan Tapi alhamdulillah rame ya. selalu. Selalu. Amin deh. Saya terus Bu Benka ya. Amin. Salam Salam buat- juga dong sukses. Amin ya Allah Bu Benka. Baik nih. Orang Batak baik-baik. Salam buat Nambur. Amin. Bengong aja. Siapa namanya? Kalau kita belum kenalan. Saling. Yahya. Kalau jualan, makan dulu kita baru kau jalan deh. Iya. Kalau jualan, nggak makan. Nggak sempet Bu. Di sempatan kau kan makanan. Iya, cuman nggak sempet aja. Jadi diomelin kayak Mak Tiri. Kerjanya kan, Tapi bagus ya, positif ya, bawel. Saya juga gitu Bu bawel. saya kerja makan dulu, kalau nggak bodo amat kan. Pokoknya jam waktunya jam 12 makan, saya tinggal pasien saya dulu. Gua nggak ngakak lu. Makanya. Ya. Bu, saya nggak tahu. Ini kayak ibu hamil. Dibilang hamil kagak, dibilang gemuk kagak. Mungkin disantet kan. Ganti bajunya dulu, jadi kayak ibu hamil bener. Baju sama dia kecilan semua. Karena perut kegedean. Bu Benka makasih ya. Terima kasih sayang. Ada patung sama Olga tuh. Kasih ya Bu. Iya sayang.
Kak Olga tadi gimana Kak bisa ketemu saya? Saya sama tim catatan si Olga memang sudah memantau ibu dari jauh. Ya, saya pernah mencari tahu tentang ibu, pekerjaan ibu dan yang lain-lain. Makanya saat saya tadi lagi makan nanas madu Bali, ya saya sudah melihat ibu. Saya perhatiin ibu, saya pengen tegur ibu. Tapi sebelum saya menegur ibu, tiba-tiba ibu ternyata keserempet. Memang hidup itu misteri, Bu. Kita tidak ada yang pernah tahu. Ya kan setiap langkah kita pasti entah ada kejadian apa yang akan kita dapat. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain bahwa ibu selamat. Amin. Cuma ibu kaget aja. Iya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Saya udah ditolongin. Saya bawa anak. Saya terpaksa jualan begini. Emang ibu jualan pecel udah berapa lama? 9 tahun. 9 tahun jualan pecel. Kenapa ibu? Saya kasihan sama anak saya, Kak. Saya panas-panas dibawa. Panas-panas saya bawa, saya pengen bantuin suami. Kamu suami nggak kerja? Suami kerja, maklum lah suami kerja bangunan, kadang gajian, kadang enggak. Saya terpaksa jualan begini. Anaknya sekolah. Sekolah, yang saya 2, yang 1 di kampung, 1 di sini. Sampai dititip-titipin, kalau saya jualan kadang saya tinggal, kadang saya bawa. Kadang kalau suami saya itu marah-marah sama saya. Suami marah Iya. kenapa kalau boleh tahu? Kadang kalau belum gajian saya tegur gitu, Oh. dia nggak terima. Kalau kadang-kadang saya diomelin. Diomelinnya kenapa? Saya tuh nggak boleh protes kalau belum waktunya gajian. Waktunya gajian kan hari Sabtu, kadang hari Senin, hari Selasa gitu. Begitu. Terus Mbak berusaha nanya. Iya, nanya. Terus marah. Marah. Biasanya marahnya ngapain? Ya kadang-kadang nampar gitu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa nampar, Mbak? Ya nggak tahu Mas, dia kan gak orangnya begitu, marah, apa-apa marah gitu. Suami Mbak ada di rumah? Nggak ada. Kerja. Kerja. Iya, Sudah berapa lama nggak pulang suami? seminggu. Seminggu. Iya, Kerjanya kan kuli bangunan. iya, Iya. Tahu tempat pekerjaannya di mana? nggak tahu. Ya silahkan, tapi tempat saya ya begitu. Orang kontrakan, kecil, sempit, bau. Kalau malam panas, anak saya aja kepanasan. Nggak mau itu beli itu aja nggak bisa. Heksos, pasti nggak dikasih heksos jadi panas banget. Maksudnya apa kipas angin? Heksos itu loh, yang heksos taruh di itu panas banget, ngap, tempatnya kecil gitu, terlalu sempit.
Maaf Mbak sebelumnya, kalau boleh tahu, sering nampar begitu sama Mbak suaminya? Iya, kalau saya bentar-bentar marah, kalau saya ngomong mendingan saya nggak ngomong. Kalau saya ngomong tuh orangnya begitu, langsung tangannya maju. Maaf Mbak sebelumnya, kalau boleh tahu, sering nampar begitu sama Mbak suaminya? Iya, kalau saya bentar-bentar marah, kalau saya ngomong mendingan saya nggak ngomong. Kalau saya ngomong tuh orangnya begitu, langsung tangannya maju. Saya bela-belain Mas, saya jualan begini, tapi orang lagi nggak ngerti. Pemirsa catatan Anda, seorang ibu yang bekerja keras, berjualan kecil demi untuk membiayai hidup sehari-harinya dan untuk biaya anaknya sekolah. Tapi itulah ujian. Ibu bekerja keras, suami pun bekerja keras, tapi mungkin suaminya yang terlalu emosi. Ya mungkin karena dia pusing dengan keadaan yang dihadapi. Tapi ya namanya hidup ya seperti itu. Pasti akan ada ujian dan cobaan. Tapi saya di sini salut kepada ibu bahwa ibu tetap mau berjuang dan berdagang buat anaknya. Walaupun panas-panas ibu sebenarnya tega sama anaknya, tapi anaknya tetap dibawa. Itu siapa? Suami saya. Itu suaminya. Iya. Itu mau kemana Mbak? Mau nyari ini paling. Mungkin pulang dari kerja, terus saya nggak ada di rumah, terus nyari saya itu mungkin. Oh gitu. Iya. Jangan kaget ya Mas, suami saya orangnya begitu, nanti kalau ketemu. Kenapa? Suami saya itu orangnya galak. Galak. Iya. Saya juga galak Mbak kalau marah. Saya panggil ke suami saya ya Kak. Jangan dipanggil dulu. Biarin aja dulu, biarin. Jangan, nggak usah. Biarin aja suami ibu nyariin ibu ya. Nanti saya tanggung jawab. Sekarang saya mau ke rumah. Diomelin. Saya tanggung jawab, tenang aja Bu ya. Ya. Ya sekarang saya mau ke rumah ibu dulu ya. Saya pengen lihat keadaan rumah ibu seperti apa. Saya bawa ini. Ayo Bu, saya coba. Nah, ini yang udah jadinya. Mau bikin? Ya boleh. Mau pakai lontong nggak? Tuh ada lontongnya. Ini lontong kapan? Lontong sekarang, baru.
Baru. bener, Mbak. Yang baru itu ya, baru semua itu. Yang cuman itu Ini doang. anget banget lontong, bawa ke dokter deh. Demam. Oh, baru matang. Nih. Saya pikir panas. Mana ada artis sambil makan geragas. Maaf Pak sebelumnya Pak. Bukan saya mau tahu urusan orang. Cuma kan ibu bercerita. Karena di Jakarta Olga tempatnya orang bercerita. Mengadu keluh kesahnya sama Olga. Berbagi cerita kepada penonton pemirsa Jumat dimanapun berada. Jadi ibu pernah cerita sama saya. Mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi lagi ya Pak ya. Benar Bapak kalau marah Bapak suka tambah. Enggak sih bang, bohong tuh. Enggak. Bohong. Cuman ya, Terus siapa yang saya percayain? ya masih itu kan rahasia bang. Bukan nama aku malu dibilang gitu. Ya karena Kurang sayang apa Bapak? Ibu ini sama Bapak. ya karena saya kilap dia bapak bang. Kilap ya capek dari kerja capek dibilang begini-begini saya marah, gampang marah gitu. Jadi tapi saya udah minta maaf kadang kalau udah itu jadi bagus lagi. Jadi pernah mukul ya Pak ya? Ya nggak apa-apa Pak. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Punya hilaf. Adalah sesuatu yang begitu mulia. Bisa melihat mereka tersenyum adalah kebahagiaan yang luar biasa.